gitu ya. Siapa tahu ada yang online-nya ternyata jauh nih, ada yang dari Semarang atau Bandung mungkin gitu ya. Boleh diisi di kolom chat ya, teman-teman semua. Oke, sebelumnya seneng banget malam hari ini bisa ketemu sama teman-teman semua ya, walaupun kita saat ini secara online. Jadi kali ini kita ada sebuah apa ya, webinar gitu ya teman-teman, yang pembahasannya menarik banget nih terkait dengan masih pentingkah service experience di tengah era AI gitu ya teman-teman. Dan di sini kita bakalan bahas barengan sama expert-expert gitu ya. Kita bakal dapat insight banyak banget dan juga kita tentunya belajar ya. Saya juga belajar di sini dari para pembicara kita dan juga dari teman-teman semua nantinya yang mau ngasih pertanyaan ataupun mau sharing itu boleh banget ya teman-teman semua. Nah, sebelumnya mungkin saya juga penasaran nih siapa di sini kira-kira yang baru join di CXID hari ini atau di minggu ini gitu ya teman-teman, boleh tulis juga di kolom komentar gitu ya. Mungkin di sini ada juga beberapa yang saya udah familiar sama mukanya, tapi ada juga beberapa yang baru join gitu ya. Tuh ada yang baru join today. Selamat bergabung ya. Ini dari, sebut saya panggilnya apa nih, Bapak Bapak Agan atau cewek ya? Sorry nih, ini experience di online jadi kurang bisa tahu nih ini perempuan atau laki-laki gitu ya. Oh, Bapak. Oke, salam kenal ya Bapak. Selamat bergabung di CXID. Oke, karena mungkin ada yang baru join, terus ada juga yang sudah join dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita mau memperkenalkan lagi nih, CXID itu sebenarnya komunitas yang concern di customer experience dan juga apa aja sih activity yang dilakukan gitu ya, insight-insight yang bisa didapetin teman-teman kalau misalkan join di komunitas CXID ini. Dan membernya udah berapa banyak sih, dari industri mana aja gitu ya teman-teman. Nah, spesial pada malam ini mungkin saya maunya yang ngejelasin langsung dari seseorang yang merintis dari awal nih CXID ya, yaitu ada Pak Yanuar Reski. Kepada Pak Yanuar kami persilahkan. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Malam. Oke, terima kasih sebelumnya kepada expert kita malam ini nih, ada Bu Nani, Mas Rian, dan Mas Fahmi, dan juga teman-teman ya. Selamat malam semuanya, baik yang baru pertama kali kenal CXID ataupun yang sudah sering banget nih udah gabung di member ya. Ada tadi, ada banyak, ada Mas Ervan, Mas Hensap, ada Bu Lisma juga tadi nih. Terus Halo. Mas Mufti dan teman-teman yang lain ya. Sedikit kita memperkenalkan CXID ya buat teman-teman semua. Mbak Rizka bisa tampil atau mau saya yang nampilin? Oh, sekarang udah tampil, Pak? Masih hitam. Udah tampil belum ya, Pak? Udah ya? Masih hitam. Nah, tampil. Oh, Ya, oke. Sudah Mbak oke. Rizky. Entah mau di saya aja nggak apa-apa Mbak Rizka, biar lebih Oke, oke. gampang Boleh, share Pak. screen-nya. Nih, kelihatan ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, kita mau memperkenalkan CXID ya, karena CXID ini komunitas ya teman-teman. Jadi kita bukan asosiasi atau badan formal, tapi kita komunitas. Makanya semua orang bisa gabung di sini dan semua yang gabung di komunitas ini gratis, tidak ada biaya apapun. Jadi CXID itu bisa jadi tempat kita sama-sama belajar tentang ekosistem customer experience. Ya, kita coba mulai satu-satu di sini ya. Nah, jadi karena di sini komunitas dan sini ekosistem customer experience, apapun bisa gabung, mau dari business owner, profesional, dari C-level, teman-teman manager, teman-teman spesialis, teman-teman officer, staff, agent, customer service atau siapapun. Karena nanti kita akan bisa
sharing tentang ekosistem customer experience ya sesuai dengan tema dan sesuai dengan minat kita masing-masing ya. Mau tim digital experience, mau dari service experience, ya nanti mau ada employee experience ataupun semua yang berkaitannya dengan brand experience atau apapun ya. Jadi kita sangat-sangat terbuka. Dan kita adanya CXID ini kita berharap nanti jadi hub ya, jadi bisa jadi saling berhubung sesama rekan-rekan praktisi bisa sharing 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 use case atau ada kebutuhan solusi di sini juga mempertemukan antara kita sebagai brand dan teman-teman service provider yang nyediain sistem-sistem jadi kita bisa terhubung saling cepat dan kita juga nanti akan ada organisasi di keanggotaannya, jadi kita akan rutin ngadain event baik yang offline, online, hybrid, ada research mengenai customer experience terbaru, tren, dan kita juga akan banyak konten melibatkan teman-teman semua. Nah, ini apa aja yang kita lakuin ya teman-teman? Yang kita lakuin pertama karena community base kita ada community base learning salah satunya malam ini webinar kita yang pertama dan selanjutnya akan rutin bergantian temanya juga akan bergantian kita punya podcast juga teman-teman dan ada grup sharing ya jadi sharing di grup langsung apapun tanya apapun akan dijawab oleh teman-teman kita yang sudah punya pengalaman ya jadi tidak perlu malu nanya apapun bahkan ada sharing lowongan pekerjaan juga ada ya boleh banget biasanya di situ ya. Kemudian kita ada research, insight, sharing yang bisa kita ambil baik research internal ataupun dari eksternal, tren dunia, tren global. Kemudian kita juga ada collaboration dengan beberapa brand, kita open buat bisa ngadain event bareng dari event CXID atau brand, teman-teman punya event mengundang kita sebagai partner komunitas, kita sangat terbuka sekali. Dan juga digital ya, digital konten dan trend discussion kita ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya di CX ID. Ini ada beberapa mungkin ya sebagai terakhir ya Mbak Rizka ya dari kita. Nah ini kurang lebih ya member kita untuk saat ini dan ini terus bertambah. Teman-teman bisa follow juga Instagram kita ya. Juga gabung di grup komunitas yang ada di LinkedIn. Ya, nah ini beberapa portofolio member kita ya, mulai dari manajer, ada spesialis, officer, bahkan ada C-level dan business owner juga. Mayoritas kita dari brand 67%, jadi banyak use case yang bisa kita sharing. Nah ini kita baru rilis juga podcast, ini baru piloting, kedepannya kita mau ngajakin teman-teman semua juga untuk bisa sharing ilmu-ilmunya, biar bisa bermanfaat ya, jadi bisa di follow podcast di Spotify, si paling CX Podcast, juga di YouTube ada CX Indonesia. Ini beberapa event yang pernah kita lakuin ya. Dan ke depannya kita akan ada event lagi di Agustus to be discussed. Eventnya hybrid nantinya yang kita lakukan. Jadi bisa melibatkan teman-teman yang ada di online dan juga ada di offline. Ya, ya jadi kita terbuka dan berharap teman-teman yang pertama kali gabung nanti bisa banyak dapat value dari komunitas kita. Jadi mudah-mudahan juga banyak manfaat yang bisa teman-teman terima di sini. Karena kita misinya dari member untuk member ya dengan adanya CXID ini. Oke, itu aja ya Mbak Rizka. Thank you teman-teman semua. Semoga lancar webinar kita hari ini ya. Dan jangan lupa ada giveaway-nya tadi. 500.000 kalau nggak salah tuh dari Mbak Rizka tuh. Oke, thank you Pak Yanuar. Jadi tadi yang di highlight yang di akhir ya Pak, ada giveaway 500 gitu ya. Oke, thank you ya Pak. Jadi tadi Pak Yanuar udah meng-wrap gitu ya terkait dengan CXID bahwa CXID ini adalah komunitas teman-teman yang mungkin nantinya kita bisa dapat connection di sini, bisa dapat tadi value dan juga insight-insight beragam gitu ya. Dan nantikan terus update-nya karena kita masih ada beberapa event-event yang akan ada selanjutnya gitu ya. Dan itu sifatnya nggak cuma yang serius-serius aja nih teman-teman, ada yang seru-serunya juga. Saya akan spill nanti di akhir ya. Oke, mungkin saya sebelum lanjut mau baca dulu nih di kolom komentar nih ya. Uh, ada Ibu Ani yang udah join. Hai Bu, salam kenal. Terus ada banyak juga di sini ya. Ada Pak Agan yang baru join ya. Halo Pak, selamat bergabung. Ada Mbak Mbak Teresia dari Medan. Wow, keren.
Salam kenal Mbak Teresia dan masih banyak teman-teman lainnya. Ternyata udah ada 59 nih yang join. Ini tadi yang udah diinfo sama Pak Yanuar juga ya teman-teman semua. Ini adalah pertama kalinya kita CXID mengadakan eventnya nih secara online gitu ya. Sebelumnya kita sudah ada beberapa agenda event juga yang memang kita lakukannya secara offline gitu ya. Senang banget hari ini banyak juga yang bisa join. Dan tentunya teman-teman hari ini di malam ini yang tentunya kita sudah sangat nantikan gitu ya. Eh, kita juga didukung gitu ya sama tadi mungkin kalau misalnya teman-teman udah join di awal gitu ya dengan salah satu apa ya kita bilangnya ya salah satu eh, platform riset gitu ya yaitu Survei Sensam gitu ya karena Survei Sensam ini merupakan perusahaan yang fokus pada riset dan survei pelanggan. Nah tadi 500 ribunya itu bakalan dibagiin sama Survei Sensam nih teman-teman, jadi stay tune ya teman-teman, harus dengerin semuanya dari awal sampai dengan akhir karena nanti kita ada beberapa Q&A dan hadiahnya tadi ya ratusan rupiah. Nah, Survei Sensam ini juga sering ada kebutuhan bisnis yang semakin menuntut percepatan gitu ya dalam memahami pelanggan. Nah, di sini Survei Sensam berkembang menjadi platform yang manajemen pengalaman pelanggan yang berbasis AI nih teman-teman. Dan juga platform ini telah membantu perusahaan bukan hanya mengumpulkan feedback ya. Jadi nggak cuma kita dapat insight feedback dari customer, tapi juga menganalisis nih secara real time dan juga mengambil tindakan yang tepat dengan closed loop system. Jadi bisa menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik lagi, teman-teman. Dan juga survei Sensam ini sampai dengan saat ini ya sudah membantu 500 plus plus gitu ya bisnis di Indonesia gitu ya agar bisa tadi menjawab feedback-feedback dan bisa akhirnya dapat result strategis ke company gitu ya yang kita dapat dari tentunya needs customer yang sudah diinformasikan dari survei-survei ataupun hasil feedback dari customer gitu teman-teman. Nah mungkin tanpa berlama-lama hari ini kita akan mendengarkan tentang survei Sensam langsung dari ahlinya gitu ya. Kepada Mbak Vika kami persilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Selamat Kedengeran nggak malam. nih Mbak? Semoga sinyal aku oke ya. Aku mohon maaf banget ini masih di jalan. I think that nggak usah lama-lama ya Mbak ya untuk perkenalannya. Mbak Rizka boleh minta tolong nggak ya? Nih saya coba untuk share tapi agak susah. Yes, yes, nih kita sedang Oke. share. Oke, Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah join untuk webinar kita hari ini. Sedikit perkenalan tentang siapa sih Survei Sensum gitu ya. Dan apa sih katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Kebetulan di sini banyak klien-klien Survei Sensum nih. Terima kasih semuanya. Oke, mungkin langsung next aja Mbak. Kita cepet aja. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Rizka gitu ya, kita itu berangkat dari market research sebelumnya. Jadi nama company kami adalah Neurosensum di mana fokusnya lebih ke market research. Nah, seiring berjalannya waktu ada kebutuhan dari klien-klien kami untuk bisa understanding consumer itu lebih cepat, lebih real time gitu ya. Untuk understanding experience-nya gimana sih? Jadi kalau dulu research itu dilakukan habis beli sesuatu terus kita pengen melakukan research-nya 6 bulan kemudian gitu ya. Nah, ini tuh udah lupa nih experience-nya. Nah, dengan adanya Survei Sensum itu kita bisa melakukan understanding tentang customer kita secara real time gitu ya. Oke, silakan Mbak Rizka dilanjut. Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan banyak company di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Di luar Indonesia kita juga sudah cukup worldwide. Tapi untuk teman-teman di industri BFSI, banking, finansial, kita memiliki platform dengan cloud yang sudah sesuai dengan peraturan dari OJK. Which is cloud kita sudah ada di Indonesia untuk saat ini. Jadi memang sudah sesuai ketentuan dari OJK. Please make sure that the key is in the vehicle. Silahkan Mbak Rizka selanjutnya.
Nah, ini beberapa klien kami ada beberapa industri, memang kita untuk yang survei Sensum ini fokusnya memang lebih ke clients langsung gitu ya, yang consumer. Ini ada beberapa klien juga dari Neurosensum yang fokusnya lebih ke market research juga. Silakan Mbak Rizka. Oke, nah apa sih yang dilakukan oleh Survei Sensum gitu ya? Next, kita ada 2 teman-teman semuanya. Jadi yang pertama kita sebutnya sebagai DIY Survey Platform. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa membuat survei secara DIY di platform kita. Kemudian survei tersebut bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan dan nantinya bisa di-share, bisa di-blasting ke beberapa omnichannel. Bisa melalui WhatsApp, SMS, kemudian yang paling sering dilakukan juga QR gitu ya, ataupun di-embed di application-nya, di website-nya juga bisa dilakukan. Kemudian hasilnya pun akan bisa dilihat secara real time di dashboard-nya, dan jika ada negatif feedback nih yang paling penting nih, apa yang mau dilakukan nih? Kita juga menyediakan closed loop system. Jadi let's say ada negatif feedback, kira-kira mau langsung ngapain? Apakah langsung di follow up? Kita akan open ticketing system ke tim terkait bahwa ada nih yang sedang komplain terhadap satu experience tertentu gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh survei platform. Nah, yang kedua, kita ada produk di mana yang dilakukan itu kita sebutnya sebagai voice of customer analytic. Jadi kalau ada teman-teman punya sosial media, punya tim kontak center, kemudian ada Google Review mungkin ya, atau mungkin ada beberapa channel untuk komplain lainnya, dan saat ini masih di beberapa platform, di beberapa media. Nah, itu kita akan membuat satu platform yang memang sifatnya integrasi untuk beberapa channel komplain tersebut atau feedback dari consumer tersebut. Gitu Mbak Rizka. Silakan Mbak Rizka. Oke, nah ini ya beberapa platformnya kita sebagai platform SaaS, kemudian kita juga untuk analisanya real time menggunakan AI, dan kita juga omnichannel feedback analytic gitu ya. Kemudian kalau ada apa-apa kita juga bisa melakukan komplain analisa, kemudian juga kita memiliki tim research yang bisa membantu untuk konsultasi. I think itu dari kami Mbak Rizka, selanjutnya kayak nggak perlu di-explain, nanti kalau ada yang pengen ngobrol-ngobrol silahkan. Nah, kebetulan saya sendiri di Survei Sensum sebagai commercial director, tapi saya di CXID juga sebagai steering committee. Jadi apa yang saya lakukan hari ini sebenarnya sebagai contoh Mbak Rizka dan juga Mas Yanuar, kalau let's say nantinya kita berpartisipasi gitu ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yanuar, salah satu advantage-nya adalah kita juga bisa sharing about use case tentang company kita gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada beberapa teman-teman yang juga next event gitu seperti yang tadi Mas Yanuar sampaikan, mau berpartisipasi juga, nanti bisa kontak aku maupun Mas Yanuar. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Mbak Rizka dan juga Mas Yanuar. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar teman-teman semuanya. Oke, thank you Mbak Vika atas tadi ya explain-nya terkait survei Sensam. Nah, kita langsung dapat penjelasan explain-nya dari Mbak Vika sebagai Commercial Director dari survei Sensam ya, teman-teman. Tadi menarik banget, kita udah bisa tahu nih hasil result feedback dari customer kita gitu ya. End to end nih teman-teman, dari setiap touch point itu udah bisa kita dapetin gitu ya. Kalau misalkan kita nanti mengulik-ngulik survei Sensam. Tadi udah diinfo juga sama Mbak Vika, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung hubungin aja. Dan teman-teman juga bisa kepoin podcast nih. Jadi Mbak Vika dan Pak Yanuar nih ada podcast juga teman-teman. Ada di YouTube-nya Survei Sensam, ada juga di YouTube-nya Pak Yanuar atau di YouTube Cex ID ya. Bisa teman-teman cek juga, itu bahas soal survei nih teman-teman. Jadi intinya survei itu tuh jangan cuma dikumpulin aja gitu ya, tapi kita harus create action yang akhirnya impact nantinya ke bisnis gitu ya teman-teman. Oke, thank you ya Mbak Vika sekali lagi. Walaupun masih di jalan gitu ya, tapi tetap menyempatkan waktunya, keren banget. Boleh kita kasih applause buat Mbak Vika. Thank you Mbak Rizka. Oke. Selanjutnya di sini mungkin teman-teman bisa dilihat ya di layar gitu ya, ada yang udah tepuk tangan. Di sini ada
Bu Nani, Parian, dan juga Mas Fahmi. Boleh kita kasih tepuk tangan juga dong teman-teman. Jadi kita akan banyak ngobrol nih teman-teman terkait dengan masih penting gak sih nih service experience di era AI ini? Mungkin teman-teman kalau suka scroll-scroll handphone gitu ya, lihat banyak seminar atau mungkin FGD gitu ya, bahasnya soal AI gitu ya. Apakah sekarang kita nih peran human sudah mulai tergantikan gitu ya teman-teman? Nah, kita bakal bahas langsung nih dengan tiga expertise kita ini yang tentunya ada di bidang yang sama ya, di banking gitu ya. Rasanya saya tuh merasa ini adalah momen yang sangat tepat dan golden moment ya bagi saya terutama karena tadi kalau kita bisa lihat based on data ya teman-teman, salah satu total customer terbanyak di industri terutama di Indonesia itu kan salah satunya ada di banking gitu ya. Di sini kita bisa tahu langsung nih dari orang-orang yang sudah menjalani strategi dan inovasi-inovasi dan gimana nih untuk bisa dapetin tadi ya hatinya customer, bisa mempertahankan melalui CX ini, dan apakah kita lihat masih diimplementasikan nih service experience-nya di perbankan. Oke, mungkin saya mau sedikit memperkenalkan ya, kita ada tiga expertise di sini. Tadi saya sudah info ya, ada Bu Nani Sandri sebagai Division Head Service Quality Bank Sinarmas. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bu Nani. Thank you, Bu Nani sudah mau menyempatkan waktunya. Lalu yang kedua ada Mas Fahmi. Selamat malam Mas Fahmi. Mas Fahmi Nugraha ini sebagai SQ Development Section Head BSI, Bank Syariah Indonesia. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Mas Fahmi. Selamat malam, Bariska, Bapak Ibu. Malam-malam, Mas. Oke, yang terakhir di sini juga sudah join barengan sama kita ya. Ada Bapak Rian Saputra sebagai VP Head of CX Office Permata Bank. Selamat malam, Pak Rian. Bapak Ibu, malam Bariska. Oke, boleh kita kasih give applause lagi. Thank you ya Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing nih malam hari ini. Dan tadi ya ini pertama kali kita mengadakan online gitu ya. Jadi rasanya kita udah mau banyak ngobrol nih ya tadi soal tentang service experience tentunya. Nah, mungkin kali ini teman-teman kita mau bahasnya benar-benar dari berbagai touch point gitu ya. Kita mau bahas dulu dari awal end to end nih nantinya yang akan diinformasikan insight-insightnya dari Ibu Nani. Lalu nextnya kita bakal bergeser ke touch point yang awal gitu ya, di awareness, di contact center, gimana sih implementasinya di BSI gitu ya. Dan last itu nanti akan diinformasikan terkait dengan touch point physical evidence atau branch gitu ya oleh Parian. Oke, teman-teman mungkin kita bisa mulai pertama dari Bu Nani. Boleh saya minta tolong Mas Lutfi untuk di-share slide-nya. Halo Bu Nani, sekarang lagi di mana nih Bu? Di rumah? Ya, halo Mbak Rizka. Ya, sudah di rumah Mbak Rizka. Oke, oke, Bu Nani, boleh di Oh, tunggu sebentar. Sebelum Bu Nani mungkin diinformasikan nih ya, tadi udah di slideshow juga terkait dengan slide-nya. Saya mau memperkenalkan dulu lebih detail terkait dengan Bu Nani. Tadi kalau Mbak Vika bilang tak kenal maka tak sayang, maka di sini saya mau kenalin Bu Nani lebih deep dive lagi nih, biar bisa terasa lebih dekat ya teman-teman ya. Jadi Bu Nani Sandri ini lahir di Kota Padang. Wah, aslinya dari Padang nih. Di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, wah bentar lagi berarti Bu Nani ulang tahun nih ya Bu. Saat negara berumur seperempat abad. Wah, dan menyelesaikan pendidikan S1-nya di kota yang sama dan mengawali karir perbankan sejak tahun 1989 dengan posisi awal sebagai customer service teller bank office setelah 18 tahun di perbankan. Wah, boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Ini udah bener-bener dari awal banget ya karirnya dari customer service, teller, dan juga bank office ya gitu, back office sorry. Dan akhirnya lanjut ke bank sebelah ya dengan
posisi sebagai tenaga pengajar di Learning Center, Divisi Kepatuhan, Operasional Cabang, dan Divisi Service Quality sampai dengan sekarang. Boleh teman-teman kita persilahkan Bu Nani, boleh berikan tepuk tangan, silahkan Bu Nani. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Brand Brown pernah berkata, empati adalah tentang menemukan resonansi dalam diri sendiri dengan apa yang dialami orang lain. Ketika kita memiliki empati, kita dapat menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan memahami bagaimana mereka merasakannya. Terima kasih kepada Pak Yanuar dan tim atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Bank Sinarmas. Tentunya kesempatan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami karena acara ini dihadiri oleh para expert-expert ya yang memiliki pengalaman yang luar biasa tentunya baik di bidang pelayanan atau di bidang lainnya. Terima kasih Pak Januar. Ini seperti tadi Pak Jor sampaikan ya, ini pertama kali ya Mbak Rizka ya untuk sesi online-nya ya pertama kali dan saya pun juga pertama kali untuk hadir ya bergabung pada malam ini. Nah, kalau menyambung dari topik yang tadi yang Mbak Rizka sudah sampaikan, masih penting nggak sih peran manusia dalam AI era ini gitu ya Mbak Rizka dan Bapak Ibu teman-teman semua ya. Tentunya masih sangat penting. Kenapa masih sangat penting? Ada beberapa hal yang dapat membuat peranan manusia itu sangat penting ya. Yang pertama, itu bisa membuat atau membangun ya building trust and relationship with customer. Jadi perlunya ada interaksi antar manusia pastinya. Yang kedua, customer wants to respect and appreciate. Nah, ketika pelanggan kita itu dihargai, mereka didengarkan, maka mereka lebih cenderung menjadi pelanggan yang loyal karena melayani dari hati dengan empati. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah require more personalized explanation and assistance gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di mana transaksi perbankan itu seringkali kompleks, maka memerlukan penjelasan dan bantuan yang lebih personal. Yang berikutnya, yang keempat, pelanggan itu ingin merasa aman dan percaya bahwa simpanan dan penyimpannya akan dijaga dengan baik dan benar dan memerlukan interaksi manusia yang profesional. Nah, untuk itu Bapak Ibu semua, di Bank Sinarmas ya, boleh next slide Mbak Rizka. Nah, di Bank Sinarmas Bapak Ibu ya, sebagai bentuk komitmen dari manajemen kami ya, di Bank Sinarmas itu ada Duta SQ. Duta SQ ini tersebar di seluruh wilayah yang ada di Bank Sinarmas. Kami memiliki ada 10 wilayah di Bank Sinarmas. Duta SQ ini merupakan perpanjangan tangan dari Divisi Service Quality, di mana teman-teman para Duta SQ ini menjadi jembatan ya bagi teman-teman di cabang. Jadi tempat bertanya-nya teman-teman di cabang, tempat bertanya, tempat curhat, cari tahu, semuanya itu larinya ke Duta SQ. Jadi Duta SQ kalau ada apa-apa tanyanya ke Duta SQ, padahal kebijakan bukan dari SQ, tapi teman-teman di cabang taunya Duta SQ. Kalau nanya apa-apa aja udah ke Duta SQ aja gitu ya, pasti dijawab gitu ya. Nah, mungkin di sini juga hadir ya, ada Duta SQ juga pada hadir malam hari ini Bapak Ibu semua yang mulai dari Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya ya, Makassar, Pontianak, Palembang, semuanya hadir pada malam ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar kami
memperlakukan Duta SQ kami ini bukan sebagai polisinya teman-teman di cabang, tapi sebagai bestinya teman-teman di cabang. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya boleh next slide Mbak Rizka. Nah, apa fokus kami? Tentunya fokus kami tidak hanya 2 ini Bapak Ibu, bukan hanya sekedar product knowledge-nya saja atau bagaimana cara kita menghandling komplain, tapi 2 ini yang akan kita sampaikan pada malam ini terkait dengan product knowledge. Kenapa product knowledge itu sangat amat penting untuk para garda depan kami? Karena based on dari pengalaman kami, kalau teman-teman di frontliner itu tidak memahami secara lengkap terkait dengan produk yang akan dijual atau produk yang ditawarkan, pastinya tidak ada kepercayaan diri ya Bapak Ibu semuanya. Nah, begitu juga dengan pada saat nasabah itu komplain, tentunya juga itu based on dari apa yang dipahami dari produk-produk yang ada di Bank Sinarmas tentunya. Nah, untuk mengantisipasi dari produk knowledge tersebut agar apa yang disampaikan oleh frontliner kami dimanapun nasabah datang dan kapanpun nasabah datang atau dilayanin oleh customer service-nya siapapun dan dimanapun, maka petugas kami harus memberikan pengetahuan atau pemahaman yang sama. Nah, jadi dalam hal ini kami ada tools, walaupun ini toolsnya sederhana Bapak Ibu ya, tapi at least bisa membantu para frontliner yang tadinya frontliner itu kalau dia ingin menghafal tentunya banyak banget produk-produk yang harus dihafal, ya kan Bapak Ibu ya. Dan mereka juga punya catatan sendiri awalnya, punya catatan sendiri, oh ini sepertinya penting, ini sering ditanyakan nasabah, catat ya. Terus mungkin nanti mereka juga punya contekan, ada di kertas ditempel-tempel gitu Bapak Ibu ya. Atau mereka juga pada saat menjelaskan bisa juga melihat kepada SE-nya sendiri ya, surat edarannya atau memorandumnya. Nah, hal ini tentunya tidak membuat nyaman para petugas yang ada nanti bisa tidak standar ya produk yang ditawarkan seperti itu. Maka kami membuat ada satu tools, Bapak Ibu boleh next slide-nya Mbak Rizka. Nah, ini Bapak Ibu untuk memudahkan para frontliner kami dalam menjelaskan produk pada nasabah, kami sebut itu dengan ISMAT Bapak Ibu. Di mana ISMAT ini pada saat ada nasabah yang bertanya terkait dengan produk kami atau pada saat petugas kami menjelaskan kepada nasabah itu menggunakan ISMAT Bapak Ibu. Jadi semua produk-produk yang ada di Bank Sinarmas itu ada di ISMAT. Seperti itu. Nah, kalau dulu ISMAT versi lamanya itu kami masih menggunakan aplikasi Help and Doc Bapak Ibu semua. Jadi ini memang ada effort ya, baik effortnya dari divisi service quality, terus nanti juga dari cabang harus melakukan download dulu untuk ISMAT-nya. Nah, dengan berjalannya atau dengan menyesuaikan teknologi Bapak Ibu, nah untuk ISMAT kami itu sudah menggunakan versi 2.0 di mana menggunakan Google Site Bapak Ibu semuanya. Jadi begitu dari product owner-nya itu mengeluarkan atau merilis untuk produk baru, maka cabang nggak perlu ngapa-ngapain. Cukup login aja ke ISMAT-nya, maka informasi itu atau produk itu atau ketentuan itu udah yang terupdate tentunya. Jadi kami inilah dengan wajah barunya si para CS atau teller dalam menjelaskan produk kepada nasabah. Nah, tentunya dengan berjalannya waktu, kami juga memastikan bahwa setiap nasabah yang melakukan atau selesai bertransaksi di Bank Sinarmas, kita ingin memastikan apakah satu pelayanan yang diberikan oleh para frontliner itu sesuai dengan harapan nasabah. Seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Dan kalau dulu selesai nasabah bertransaksi, nasabah diminta untuk memberikan penilaian menggunakan koin Bapak Ibu. Jadi koinnya kami kasih warna-warni gitu ya, ada warna merah, warna hijau, dan warna kuning seperti itu ya. Nah, dengan teknologi kami rasa ini terlalu jadul gitu Bapak Ibu ya.
di mana nanti harus dihitung dulu nih warna merah punyanya siapa, warna biru punya siapa, warna hijau punya siapa, jadi manual banget lah gitu ya. Nah, semenjak 2018 sampai 2020 kita menggunakan QR Bapak Ibu. Jadi selesai bertransaksi, di-scan, nanti nasabah bisa memberikan penilaian kepada petugas yang dilayani. Nah, di 2020 sampai dengan sekarang kita menggunakan QR dan tap. Di beberapa kantor masih ada menggunakan QR dan beberapa kantor sudah menggunakan tap Bapak Ibu. Mungkin kalau di tempatnya Mas Rian tuh udah canggih ya Mas Rian ya. Semuanya udah canggih ya karena kami juga melakukan benchmark juga. Sorry ya Mas Rian ya, kita juga benchmark ke Bank Permata saking canggihnya gitu ya. Tapi tetap kita tidak menunggu untuk bisa survive gitu ya Mas Rian ya. Jadi memperdayakan apa yang bisa kita eksplor gitu Bapak Ibu. Nah, ini semua dilakukan oleh teman-teman yang ada di SQ. Jadi benar-benar pure dari kita, tidak melibatkan vendor dan juga tidak melibatkan IT kita karena kita tahu IT kita juga banyak banget proyek yang segera harus diselesaikan karena itu juga permintaan dari regulator. Jadi apa yang bisa kami create terlebih dahulu seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana nanti kalau misalnya ini kita menggunakan Google Form ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu itu kan memang begitu selesai nasabah melakukan penilaian atau tidak melakukan penilaian, cabang bisa ibarat kata itu dah isi aja deh gitu kan ya, misalkan nasabah lupa atau petugasnya lupa, ada kita ada ngisi. Tapi sekarang udah nggak bisa Bapak Ibu, udah dikunci ya dari pusat. Jadi semuanya itu ya, kalau dulu cabang ngirimin ke kita ya, ngirimkan ke kita misalnya per awal bulan dikirimin ke kita nih hasil surveinya berapa banyak, nilainya apa, cabang itu kirim ke kita. Nah, semenjak 2020 itu Bapak Ibu itu nggak perlu lagi cabang kirim ke kita. Jadi kita yang akan merekap datanya yang langsung kita nanti distribusikan ke beberapa divisi terkait. Seperti dari divisi SKMR, dari divisi HCM, ini termasuk juga ke dalam KPI-nya para teman-teman frontliner Bapak Ibu. Jadi based on itu kita bisa membuat nilai ini menjadi KPI dari teman-teman frontliner. Nggak cukup sampai di sana Bapak Ibu, untuk nilai-nilai yang poor, ya terutama yang poor, para teman-teman Duta SQ akan melakukan konfirmasi dulu nih Bapak Ibu. Jadi di hari yang sama, para Duta SQ dan SQ Pusat itu monitoring terhadap penilaian yang poor. Kalau misalnya ada nilai poor, maka Duta SQ ini akan melakukan konfirmasi dulu nih ke cabang Bapak Ibu. Ingin mendengarkan penjelasan. Cabang gimana nasabah ini apakah benar atau ada apa, mungkin bisa diceritakan. Setelah itu nanti baru Duta SQ akan telepon kepada nasabah untuk memastikan bahwa nasabah pada saat memberikan komplain, kami segera melakukan tindak lanjut. Jadi di hari yang sama kita melakukan telepon ke customer, nah itu juga ada waktunya, dalam satu hari itu ada 2 kali kita kita bagi untuk waktunya sehingga nasabah merasa bahwa kalau memberikan komplain atau memberikan masukan, ya bisa komplimen ya, bisa komplain juga Bapak Ibu, itu langsung direspon oleh teman-teman di Bank Sinar Mas, kurang lebih seperti itu. Nah, nggak cukup juga sampai di sana. Kalau memang itu hard complaint Bapak Ibu, maka kami sebut dengan commit to serve Bapak Ibu, di mana nanti itu akan dibuatin kronologisnya. Nanti kalau untuk di Jakarta, kami akan panggil petugasnya, berikut dengan pimpinannya juga untuk melakukan semacam agar komplain ini tidak berulang ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga kami akan melakukan pembahasan di morning briefing online, secara online di seluruh Indonesia, di semua kantor. Jadi diikutin oleh semua peserta yang ikut di morning briefing. Kita akan bahas komplain yang terjadi apa, yang seharusnya seperti apa, agar komplain yang sama tidak berulang. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentunya semua ini ya akan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Pada saat teman-teman kita ini sudah dilakukan, sudah diajarkan, sudah dibentuk, sudah dididik,
Nah, kami terakhir ini kan melakukan monitoring Bapak Ibu ya. Jadi dari monitoring inilah kita harapkan terciptanya pengalaman dari pelanggan yang itu akan membuat atau meng-create bisnis ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya Mbak Rizka ya, waktunya sudah habis ya Mbak Rizka ya, cuma 10 menit ya Mbak Rizka ya. Baik, nanti akomodasi semuanya jawab ya Mbak Rizka ya. Oke, thank you Bu Nani, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan lagi nih untuk Bu Nani. Tadi udah dijelaskan ya sama Bu Nani. Sebenarnya simple thing yang dilakukan tapi impactful ya Bu Nani ya. Sebenarnya tadi kita bisa lihat dari segi kepuasan pelanggannya nih at the end ada peningkatan atau enggak dari proses e-smart volume 2 ini ya. Tadi juga Bu Nani udah informasiin bahwa secara people juga di-create ya Bu Nani bahwa Ya, image yang dibentuk nih bukan polisi loh, tapi SQ ini sebagai sahabat tadi ya Bu Nani ya. ya, Besti ya. Ya, Besti. Dari secara proses juga lebih disimplify lagi nih e-smart yang versi 2-nya. Oke, mungkin nanti teman-teman boleh disimpan dulu pertanyaannya karena nanti di akhir kita akan buka sesi Q&A dan juga tentunya ada giveaway ya tadi. Jadi teman-teman dipantau terus materi-materinya karena nanti ada beberapa pertanyaan dan teman-teman bisa dapetin hadiahnya. Oke, sekali lagi thank you ya Bu Nani buat sharingnya malam hari ini. Nanti Iya. kita ketemu lagi di sesi Q&A. Oke, Oke, baik Bu Rizka. Dengan senang hati Bu. baik Ibu. Kita lanjut sekarang ke pemateri kita yang kedua ya. Itu ada Mas Fahmi. Selamat malam Mas Fahmi. Halo. Apakah suara Mas Fahmi sudah terdengar? Bapak Ibu, di saya soalnya belum ada nih. Ya, belum terdengar juga Mbak Rizka. Oke. Ada Mas network Fahmi, issue apakah bisa Marisa. mendengar Mas Fahmi? Soalnya kayak Mas Fahmi kayaknya barusan live ya. Kayaknya ada network issue sih. Kayaknya ya. Oke, oke, oke. Mungkin nanti reconnecting. Kita tunggu sebentar. Oke, mungkin sambil kita menunggu Mas Fahmi, ya sepertinya keluar dari ini ya, room ya. Oke, Parian gimana kalau kita lanjut ke Parian dulu nih Pak, sambil kita nunggu Mas Fahmi, gimana Pak? Ya, boleh aja sih. Ya, nggak masalah lah kan. Jadi kita sharing ya. Nggak masalah Oke, sih, Mariska. oke, sip. Kalau gitu, thank you ya, Parian. Nah, mungkin nextnya nih kita bakalan mengulik dari uh, Permata Bank ya, langsung dari Parian nih. Mungkin sebelumnya saya mau explain dulu profilnya Parian. Mungkin boleh di-share dulu, Mas Lutfi. Oke, jadi selamat malam Parian. Jadi saya sedikit informasikan dulu nih ya terkait dengan profil Parian. Jadi Parian ini saat ini bekerja di industri perbankan ya di Permata Bank dengan fokusnya di digital business transformation, customer experience dan juga operational excellence tentunya. Dan sebelumnya Parian ini memiliki kesempatan gitu ya bekerja di berbagai sektor industri, mulai dari leading process improvement, initiative in large corporation, hingga scaling operation di startup yang berbasis teknologi di bidang logistik, SaaS, dan juga pembayaran digital. Nah, pengalaman lintas sektor ini membentuk cara pandang ya Pak terhadap teknologi. Jadi menurut Parian ini teknologi bukan sekedar alat atau otomasi, tapi sebagai penggerak layanan yang bermakna dan berpusat pada tentunya pelanggan ya Parian. Oke, boleh kita berikan give applause buat Parian
untuk sharingnya malam hari ini kepada Pak Rian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizka untuk perkenalannya. Salam kenal Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Yanwar, Mbak Vika, dan teman-teman dari CSID untuk kesempatannya. Jujur ini pertama kali juga lah ya, tadi bareng dengan Bu Nani dan Pak Fahmi juga bahwa kita di sini bisa sedikit sharing lah ya. Mungkin aku terlalu dini untuk disebut ahli gitu ya, karena memang masih sama-sama belajar, terutama di sini tentu lebih banyak yang lebih berpengalaman, tapi coba di sini aku izin mewakili teman-teman di Permata untuk bisa share sedikit banyak apa yang sudah dan yang sedang kita terus kerjakan, dan hopefully nanti kita bisa share ke depannya gitu ya. Jadi mungkin uh, ini secara temanya offline service experience in AI era, masih relevan nggak sih sebenarnya gitu ya. Mungkin langsung ke first slide-nya aja, Mas Lutfi. Bentar. Oke, nah ini mungkin yang cukup visible ya, cukup ketara gitu ya. Teman-teman mungkin tahu bahwa cabang Permata itu sudah mulai ada yang berbeda gitu ya. Yang di sebelah kiri adalah cabang Permata yang lama dengan interior dan interaksinya yang di foto sebelah kiri bawah, namun beberapa sudah mulai bertransformasi menjadi yang ada di sebelah kanan gitu ya, kanan atas, lalu interiornya kanan bawah, dan juga mungkin izin saya share sedikit di chat, ini ada link terkait khusus terkait pembahasan modernized branch di website Permata Bank, yang mungkin Bapak Ibu rekan-rekan bisa kalau misalnya mau tahu ini lebih lanjut di mana aja sih modernized branch Permata, dalamnya seperti apa dan segalanya, foto-fotonya dan konsep atau kenapa sih kita melakukan ini bisa lebih detail dibaca di situ. Namun di kesempatan malam hari ini aku sebenarnya ingin menceritakan cerita di balik perubahan secara fisiknya gitu, atau dari apa yang kelihatan, karena sebenarnya namanya transformasi itu aku selalu percaya, kita di Permata Bank selalu percaya transformasi itu harus dimulai dari hati. That's why kita selalu punya tagline di internal, melayani dengan hati. Seperti itu ya. Jadi, of course, namanya transformasi dimulai dari hati, dimulai dari dalam, baru bisa pelan-pelan terlihat di luar gitu. Nah, mungkin apa sih yang bisa kita share terkait apa yang berubah dari internal Permata Bank? Mungkin boleh di next slide, Mas Lutfi. Oke, nah di sini yang pertama, cabang kita itu bertransformasi tidak hanya mengejar untuk perubahan secara fisik gitu ya, tapi kita justru mau berubah bagaimana kita bisa melakukan kegiatan perbankan yang tadi sempat disinggung oleh Bu Nani. Wah, bisa kadang sangat complicated gitu ya. Terus dengan namanya Kodak komplain, wah pedesnya nano-nano gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa mengemas layanan ini menjadi menyenangkan, personal, dan apalagi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini justru bisa dinikmati secara digital juga gitu kan. Apalagi kita tahu kita tinggal di negara yang sangat kaya dengan tantangan geografis yang tidak mudah gitu ya. Kita terdiri dari beberapa ribu pulau dengan berbagai macam etnik dan suku dan ras dan kebudayaan dan cara pikir segala macam. Jadi bagaimana nih kita bisa menemukan jalan tengah untuk melayani seluruh nasabah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ya kan karena ini ceritanya sharing ya. Jadi ada beberapa yang sudah kita lakukan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama boleh diklik Mas Lutfi. Poin pertama yang ingin kita share di sini adalah terkait queuing system. Jadi mungkin kalau di Bapak Ibu mungkin kalau yang belum pernah merasakan journey di Permata Bank, baik yang sudah dimodernisasi atau yang masih belum, itu sebenarnya kita lebih berfokus kepada internal. Again, transformasi mulai dari dalam, kita mulai dari internal. Yang paling pertama kita lakukan adalah proses antrian. Mungkin terdengar sederhana gitu ya, kita merubah dari yang tadinya dengan kertas yang biasa pencet-pencet di layar dan keluar kertas, terus kita ngantri tunggu dipanggil gitu kan. Tapi sekarang kita menjadi digital queuing system, yang dimana kita terintegrasi dengan kartu debit, kartu kredit kita, atau bahkan aplikasi Permata.me kita gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan mau datang ke cabang, kita tinggal bawa kartu debitnya kita, di depan pintu itu nanti ya sudah ada teman-teman dari security yang akan membantu untuk mengoperasikan di mesin EDC. Nanti kartunya bisa di-dip atau di-swipe,
Terus nanti sistem akan membaca, oh ini atas nama Rian ya gitu. Nah lalu sistem akan membaca, Rian mau kemana? Mau ke teller atau mau ke CXO, Customer Experience Office, yaitu CS-nya kita gitu. Kita beri nama menjadi Customer Experience Officer. Nah itu kita tinggal pilih teller atau CXO. Dan once kita pilih misalnya ke teller gitu, kita mau store, terus nanti sistem akan konfirmasi nomor WhatsApp masih sama ya di nomor yang tertera di EDC, dikonfirmasi, nanti nomor antriannya dikirim ke WhatsApp-nya yang tertera tadi. Nah, itu nanti nasabah bisa duduk di ruang tunggu banking hall sambil menikmati jamuan, ada cemilan, sesuai dengan kita membawa kekuatan daerah masing-masing. Kalau emang kuatnya di kopi, tentu kita udah kerjasama dengan local farmers dan segala macam untuk bisa dinikmati sembari menunggu. Nah, nanti di situ langsung ketika nomornya keluar, of course langsung dipanggil. Nah, itu yang kita aim dari queuing system yang kita perbaiki ini. Tentu yang pertama, kita mencari cost efficiency. Of course, running sebuah bisnis pasti efisiensi biaya menjadi kunci, apalagi di tantangan zaman yang seperti ini gitu ya, di mana semua harus diharapkan serba minimalis, tapi hasilnya harus maksimal gitu. Nah, ini menjadi satu kiat sederhana, namun berdampak besar. Yang kedua, kita memperbaiki atau improve customer experience ketika hadir. Karena kenapa menurut kita ini penting? Karena ketika nasabah datang ke cabang, ini merupakan first interface atau layanan pertama, tatap muka pertama, experience pertama yang mereka rasakan gitu. Jadi ketika lo masuknya aja mungkin ngambil nomornya mesinnya agak error-error atau menceknya banyak harus pilih gitu, terus keluar kertas nanti kertasnya jatuh atau bagaimana, menurut kami di Permata itu merupakan sebuah experience yang belum sampai ke core banking experience saja sudah banyak hassle-nya, udah banyak yang merepotkan. Nanti ada juga nasabah jadi berpikirnya, datang ke cabang itu sebuah pengalaman yang memberatkan, sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan, dan ujung-ujungnya kan jadi ke komplain lagi gitu. Nah, jadi maka dari itu kita coba memperbaiki dari depan. Dan juga dengan adanya dengan queuing system ini kita melakukan unifikasi perjalanan nasabah. Mau mereka nasabah prioritas, mau mereka nasabah private banking kami atau nasabah personal, baik sampai nasabah payroll kami pun semua journey-nya sama, sistem yang membedakan. Sistem yang membedakan, oh Rian, walaupun dia atau dia membawa kartunya itu adalah kartu yang kartu karena payroll Permata, namun ternyata di belakang ada rekening lain yang ternyata membuat secara posisi nasabahnya sudah bukan di personal tapi di priority atau di preferred banking, of course antriannya akan otomatis mengikuti rankingnya situ. Jadi bukan harus artinya, wah kalau aku bawa kartu, kalau aku punya 3 jenis tabungan, berarti aku harus bawa 3 kartu nih kemana-mana. Nggak perlu. Di tempat kita cukup satu kartu yang sering digunakan, dimasukin ke sistem, nanti biar sistem yang menentukan sesuai dengan status nasabah Bapak Ibu di kami. Seperti itu. Lalu untuk yang poin kedua, boleh dilanjut Mas Lutfi, poin keduanya itu terkait yang tadi sebenarnya sudah sempat di-spill sedikit ya sama Bu Nani terkait automated feedback collection gitu. Jadi kita pun berangkatnya sama Bu Nani dengan tadi pain point dan condition yang berjalan di teman-teman Bank Sinarmas gitu ya. Kita berangkat dari survei menggunakan QR base, lalu menggunakan Google Form dan lain-lain sebagainya. Namun memang sambil berjalannya waktu, karena juga ini ya walaupun kita selalu menganut pendekatan yang sama lah. Kita selalu membuat bahwa teman-teman cabang ini tuh tidak dapat banyak polisi gitu ya, tapi dapatnya banyak bestie gitu kan. Nah, tapi tetap kalau ngomongin performance harus ada yang konkret ya buat diukur di dalam bentuk KPI dan segala macam, dan itu pasti salah satunya adalah terkait kepuasan pelanggan, of course. Jadi ngukurnya pakai alat-alat yang tadi gitu. Nah, karena adanya modus-modus dari beberapa oknum yang melakukan permainan di lapangan biar skornya bagus, terus juga ada beberapa nasabah yang baru mau nge-scan, sinyalnya susah lah, atau apanya susah lah, terus kameranya kalau rusak, dan segala macam. Jadi, kok kita melihat gimana kita mau improve, mereka mau menyampaikan ke kita aja udah susah, gitu kan ya, sederhananya. Nah, jadi kita coba challenge ourselves gitu, gimana sih kita bisa lebih mudah, tapi tidak mempersulit kita juga gitu aja. Makanya kita ini terima kasih supportnya dari teman-teman IT, dari teman-teman teknologi sudah mempush
prioritas dari perbaikan di sini, di mana ketika Bapak Ibu datang ke cabang, mau layanan teller, layanan CS, layanan apapun, lalu dan setelah selesai menerima layanan, nanti dari tim kami, baik teller maupun CXO-nya akan men-trigger survei by system yang akan ditembak antara ke aplikasi mobile banking Permatami, kalau nasabahnya punya, atau ditembak ke aplikasi WhatsApp gitu. Jadi nanti kalau misalkan journey-nya masuk ke aplikasi Permatami, nanti akan keluar pop-up notifnya tuh. Terima kasih untuk kehadiran Anda hari ini. Mohon luangkan waktu sejenak untuk mengisi kepuasan Anda pada layanan kami hari ini. Sesederhana pada saat dipencet, cuma pilih 0 sampai 10, kita menggunakan pendekatan NPS, 0 sampai 10 seberapa puas. Lalu dari 0 sampai 10 ini, kategori kegiatan atau aspek apa nih yang membuat Anda menilai poin itu? Apakah speed of our service, atau keramahan personel kami, atau keadaan cabang, dan lain dan sebagainya. Kita membuat semacam ada 5 atau 6 keyword, jadi nasabah nggak perlu ketik gitu, tapi dia tinggal pilih di spesifik, jadi tinggal pencet gitu loh, biar gampang. Tapi kalau memang misalkan ternyata, Mas Rian, kalau nasabahnya dongkol, dia jengkel pol sama layanan cabang, pilih-pilih gitu kan malah jadi kayak kesannya, wah suara gue disederhanain nih, padahal gue mau ngoceh gitu kan. Tenang, kita siapin setelah pilih-pilih itu bawahnya, silahkan masukkan kalau ada yang mau feedback yang disampaikan dalam bentuk free text. Nah, silahkan dah itu kalau nasabah ada yang mau curhat, ada yang mau ngomel, segala macam dituangkan di situ. Nah, kita hanya meminta nasabah mengisi 3 kolom tersebut, lalu langsung terintegrasi dengan dashboard di internal kami, dan semuanya langsung sudah tertabulasi dengan jelas. Jadi ketika kita melakukan review ini secara daily, baik di cabang melakukan review secara harian, mereka tahu, oh berapa banyak nih hari ini yang komplain terkait kerapihan agent atau frontliner kita, dan lain dan sebagainya. Gitu. Lalu untuk yang terakhir, yang nomor 3, boleh selanjutnya Pak Lutfi, ini mungkin lebih tidak terlihat lagi dibanding poin 1 dan poin kedua, namun di poin ketiga ini kita memfokuskan diri, dan ini masih terus berjalan hingga sekarang, adalah kita mendigitalisasikan proses-proses. Seperti yang tadi saya sempat mention sedikit di depan, Indonesia ini diberkatin dengan berbagai macam kekayaan alam, namun challenge-nya adalah geografis kita sangat menantang. Pulau kita banyak dan lain-lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa, dan kita harus akui, kita di Permata Bank sudah mengakui, untuk kita bisa menyaingi teman-teman kita yang ada di teman-teman Bank BUMN atau di BCA dan lain sebagainya, yang mereka sudah lebih eksis dan lebih merambah hingga ke pelosok-pelosok, itu sangat sulit sekali dan membutuhkan investasi dan waktu yang tidak sedikit gitu. Sementara persaingan semakin ketat, tuntutan nasabah semakin tinggi, dan persaingan juga semakin banyak gitu. Jadinya gimana sih cara kita bisa mengakali ini? Nah, maka dari itu yang kita fokuskan adalah apa ya, kayak North Star-nya atau mimpi ujungnya itu kita mau nge-push semaksimal mungkin semua layanan itu bisa dilakukan mandiri oleh nasabah, antara lewat mobile application kita Permatami, atau mereka bisa telepon ke call center kita gitu. Makanya itu kita banyak banget proses yang kita coba push ke arah sana, karena biar jadi mereka kan mungkin sekarang nasabahnya sudah terbiasa ya, pesan makanan kelihatan trackingnya di dapur lah, drivernya dapat atau belum, drivernya ganti nggak, dan lain dan sebagainya. Nah, karena sudah teredukasi transparansi proses dari berbagai macam aplikasi-aplikasi dari bidang lain, mereka jadi harapannya, wah, gua kalau nge-apply kartu kredit di Permata harus jelas nih, trackingnya sampai mana, aplikasi sampai mana. Nah, karena kita melihat itu berangkat semua dari sana, itu harus terus dibangun. Nah, salah satu experience yang aku mau share di sini adalah, mamaku kebetulan sempat ada problem on kartu debitnya. Beliau lupa sama PIN kartu debitnya. Tapi beliau lagi sibuk banget, nggak bisa ke cabang. Akhirnya, aku rekomendasiin, ngapain mama ke cabang? Telepon aja ke Permatatel. Emang bisa ganti kartu debit PIN lewat call center aja? Bukannya biasa butuh datang ke cabang, dilihat dokumen dan segala macam. Oh, nggak perlu, coba aja telepon ke call center. Dalam waktu 5 menit, teman-teman call center kita bisa menyelesaikan, dan mamaku bisa ngebuat PIN debit baru dan langsung aktif saat itu juga untuk bertransaksi.
Jadi dalam waktu 5 menit, kegiatan yang mungkin biasanya harus datang ke cabang, ambil antrian, dan lain-lain sebagainya, ini cukup duduk di sofa, sambil telepon, dalam 5 menit selesai pembuatan PIN baru. Sesederhana itu. Jadi proses-proses sederhana yang mungkin tidak langsung berimpact ke uang atau keuntungan perusahaan, tapi ini membuat experience nasabah menjadi sangat memuaskan. Nah, mungkin closing remark-nya sedikit di last slide tadi, Mas Lutfi. Jadi ini aku izin mengutip, kalau tadi Mbak Nani mengutip Dan Brown, aku mengutip Jensen Huang ini, CEO-nya NVIDIA gitu ya. Boleh di next slide, Mas Lutfi? Ya. Nah, di sini mereka Pak Jensen ini sempat mention gitu ya, AI is not going to take your job, the person who uses AI is going to take your job. Jadi AI ini nggak akan mengambil alih pekerjaan kita, tapi orang yang memakai AI itu akan mengambil kerjaan kita. Jadi di sini 3 poin yang ingin aku coba highlight atau sharing lah ya hasil penangkapanku. AI ini kita harus memandang AI sebagai sebuah alat, bukan sebuah apa ya, mungkin kalau kebanyakan nonton Terminator jadi mereka akan mengganti manusia gitu ya, jadi semuanya robot gitu. Tentu enggak, karena at the end of the day kita di perbankan kita melayani manusia gitu. Belum ada teknologi hingga saat ini yang bisa mereplace hubungan antar manusia senyaman kita berinteraksi saat ini gitu. Jadi AI harus dipandang sebagai alat, yang mana nyambung ke poin kedua, AI ini dipandang sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kita harus merangkul dan harus beradaptasi daripada kita menolak gitu untuk memperbaiki performance kita. Dan yang terakhir, tentu AI ini hal baru, tapi perkembangannya itu wah luar biasa. Kayak istilahnya perkembangan anak-anak ya. Kebetulan karena aku punya anak laki-laki yang sangat aktif sekali di rumah, lagi umur 3 tahun gitu ya. Semua lagi penasaran, semua mau dipegang. Kita bilang bahaya, makin penasaran gitu ya, makin diubek-ubek. Nah, ini AI itu ibarat kata masih anak kecil nih, anak toddler nih. Dia penasaran nih. Dia mau ke sini, dia mau ke sana. Nah, kita sebagai yang sudah lebih dulu hadir di dunia ini, kita harus belajar dari mereka. Wah, kita harus belajar, ya ini perkembangannya kemana nih? Dia ke arah mana nih? Jadi kita harus terus membuka diri, terus belajar lewat salah satunya komunitas-komunitas seperti CXID ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu menurut aku yang dilakukan teman-teman CXID malam ini merupakan salah satu wujud nyata bagaimana saran dari Jensen Huang ini diimplementasikan oleh kita penggiat-penggiat customer experience khususnya di Indonesia. Ya, mungkin sekian sharing sedikit banyaknya dari aku. Mungkin nanti kita bisa berinteraksi langsung lebih lanjut lewat Q&A atau bisa nanya aku langsung. Thank you, Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, thank you Pak Rian. Boleh kita berikan give applause buat Pak Rian ya. Insight-nya sangat super sekali gitu ya. Tadi benar-benar pemanfaatan teknologinya dan juga tadi teman-teman impress nih Pak ketika di-share physical evidence-nya Permata ya, keren banget. Transformasinya ternyata nggak cuma hanya di branch-nya aja gitu ya Pak secara physical evidence, tapi secara prosesnya itu juga banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Dan nanti kita tanya ya, apakah ini based on dari hasil survei dan sesuai sama needs-nya customer nih dari semua transformasi yang sudah dilakukan ya di Permata Bank. Oke, thank you ya Pak Rian untuk sharingnya malam hari ini. Mungkin kita lanjut ke expertise kita terakhir nih ya. Ada Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi, sudah join kembali kah? Halo, Assalamualaikum. Iya, Mbak Rizka. Mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Oke, Sudah cukup jelas ya suaranya? sudah clear Mas Fahmi. Oke, kita lanjut sekarang nih sudah bergabung dengan kita ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ada Mas Fahmi, mungkin saya sedikit spill nih ya, Mas Fahmi ini mengawali karirnya di BNI Syariah gitu ya. Dan saat ini sebagai Service Quality Development Manager, aktif sebagai trainer service baik di perbankan maupun non-perbankan gitu ya. Dan mungkin kalau tadi Pak Rian sudah banyak cerita soal branch, sekarang Mas Fahmi ini mau lebih sharingnya terkait dengan touch point online gitu ya, atau biasanya
pertama kali nih ke customer menghubungi perbankan melalui kontak center gitu ya. Nah, ini akan di elaborate lagi oleh Mas Fahmi. Kepada Mas Fahmi dipersilakan. Boleh tepuk tangan ya untuk Mas Fahmi, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kami di BSI itu meyakini bahwa service itu tentang 3 hal. Pertama, itu adalah terkait dengan kepedulian. Jadi sejauh mana kita bisa berempati kepada orang lain gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan kebahagiaan. Jadi sejauh mana kita bisa mentransfer kebahagiaan kita kepada orang lain, dalam hal ini adalah nasabah. Kemudian yang ketiga, service itu adalah tentang kebaikan. Jadi kita meyakini bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan ketika kita serve nasabah itu adalah sebuah kebaikan yang mana kebaikan tersebut nantinya akan kembali lagi ke kita. Nah, pada kesempatan malam hari ini, mungkin saya akan scoop-nya lebih kecil lagi gitu ya, berkaitan dengan call center experience gitu ya, yang ada di BSI. Boleh next slide. Kalau kita bicara berkaitan dengan delivery channel, boleh di next lagi, Mbak. Oke, kalau kita lihat di customer delivery channel, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, banyaknya gitu ya, nasabah yang sekarang itu rata-rata menghubunginya itu via apa sih? Apakah via apps, atau via web, atau sosial media, atau mungkin bahkan yang lainnya, datang ke cabang dan lain sebagainya. Di era yang digital sekarang, di sisi sebelah kiri gitu ya, pasti nasabah itu ingin menghubungi bank itu secara cepat. Baik lewat apps, misalnya mau nanya sesuatu itu bisa lewat chatbot, atau saya mau melakukan pengaduan itu juga bisa lewat mobile banking gitu ya. Atau kalau kita mau call, daripada kita ke call center biasa, otomatis akan ada pulsa, kita bisa menggunakan VoIP call, yang mana VoIP call ini base-nya adalah website gitu ya, dan dia bisa call ke call center melalui website tersebut dengan internet gitu ya. Kemudian atau lewat sosial media gitu ya, Instagram, YouTube, X, ataupun Facebook. Kayaknya banyakkan orang-orang tuh sekarang kalau ada pengaduan itu pasti lewat sosial media karena lebih murah, lebih terjangkau, dan biasanya orang akan lebih ekspresif gitu ya untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan keluhannya gitu ya lewat sosial media. Atau yang lain, jarang banget kalau misalnya ada orang yang mau komplain datang ke cabang, atau dia langsung telepon ke call center yang mengeluarkan pulsa. Itu sekarang tuh volumenya sangat sedikit gitu ya. Namun dari customer delivery channel ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya gitu ya, kita memiliki pain point dari semua touch point ini. Pertama adalah mulai dari respon time si chatbot itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah efektivitas waktu dari agentnya, agent call center-nya gitu ya, hingga problem resolution-nya. Jadi banyak nasabah-nasabah yang ngerasa ketika nelfon ke call center, kok solusinya nggak pas, atau solusinya memang nggak clear di sana gitu ya. Atau memang solusinya nggak close di call center tapi harus datang ke cabang gitu ya. Ini adalah beberapa pain point yang kami temukan ketika memang nasabah ini menghubungi call center kami gitu ya. Lalu dari pain point tersebut gitu ya, kita mengembangkan yang namanya omni-channel. Itu adalah perpaduan antara apps, kemudian juga robotik dan juga human, dan tentunya juga AI, yang mana nanti kolaborasi tersebut itu bisa menghasilkan interaksi yang cukup memuaskan untuk nasabah gitu ya. That's why AI ini dibutuhkan gitu ya, atau bantuan teknologi ini dibutuhkan untuk menyelesaikan pain point tersebut melalui omnichannel gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, omnichannel ini adalah penggabungan antara human dan juga teknologi secara harmonis untuk menjawab pain point yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kepuasan bagi nasabah gitu ya. Nah, secara flow-nya seperti apa sih gitu? Boleh di next slide. Nah, secara flow-nya seperti ini Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jadi ketika ada nasabah melakukan call gitu ya ke call center gitu ya, maka nanti secara otomatis akan ada identifikasi dan juga verification itu based on dari suara gitu ya. Kemudian nanti akan ada poin ketiganya itu adalah query dan identification routing-nya, yang mana nanti identification ini kita gunakan AI gitu ya, menggunakan IVR tadi. Nah, yang poin 4, agent investigation, chatbot ataupun IVR tadi nanti dia bisa
mengenerate informasi apa yang disampaikan oleh nasabah, kemudian dari informasi tersebut kayak scripting suara gitu ya. Dari scripting suara tersebut dia bisa menyampaikan poin-poinnya apa aja, kemudian nanti setelah itu bisa merangkum dan juga bisa memberikan suggestion solusinya seperti apa. Lalu dari situ nanti akan ada pembagian dua gitu ya. Apakah ini termasuk case yang kompleks atau case yang mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Ketika case-nya kompleks, maka ini akan dibantu oleh teman-teman agent kita gitu ya. Dan nantinya akan diklasifikasikan gitu ya. Di sini sudah ada query are automatically classified by beyond activity ataupun business as usual gitu ya. Kemudian nanti pun juga sistem akan secara otomatis ngasih informasi kepada agent bagaimana untuk merespon kepada nasabah. Scripting umumnya seperti apa, nanti agent juga akan menyampaikan secara langsung kepada nasabah, tapi tetap dengan pendekatan yang humanis gitu ya. Kemudian ketika udah selesai, kita masuk ke stage yang poin 5, ini adalah customer satisfied with outcome. Jadi harapannya ketika kita kolaborasikan gitu ya, antara AI dan juga human, kita bisa lebih menangkap gitu ya secara menyeluruh informasi terkait dengan case nasabah itu sendiri. Kemudian yang kedua dari sisi delivery-nya juga nanti bisa lebih humanis lagi. Sehingga nanti di poin ke-6 gitu ya. Nah, di poin ke-6 ini agent gitu ya, dia akan menyampaikan berkaitan dengan resum keseluruhan dari conversation itu akan seperti apa. Lalu nanti akan tetap sama seperti tadi yang Pak Rian sampaikan, menyampaikan feedback gitu ya, di mana nanti si feedback ini akan secara otomatis dikirimkan melalui sistem gitu ya. Jadi dari CX survey ini nanti akan balik lagi apakah masih ada pain point atau enggak. Once ketika kita ada pain point, maka kita akan lakukan perbaikan lagi dari sisi call center-nya seperti apa gitu ya. Next slide please. Oke, nah secara umum Bapak Ibu dan rekan-rekan gitu ya, apapun channelnya gitu ya, mungkin tadi Bu Nani sudah menyampaikan secara overall varian berkaitan dengan yang ada di cabang gitu ya. Secara tidak langsung, dimanapun touch point-nya gitu ya, service itu akan berdampak pada yang namanya customer experience. Once customer experience-nya bagus, dia pasti akan meningkatkan customer satisfaction, kemudian customer loyalty, dan juga customer engagement. Customer engagement tersebut ada 2 poin besaran Bapak Ibu dan rekan-rekan. Itu adalah berkaitan dengan loyalty dan juga emotion. Oke, kita bisa dapat loyalty dari sisi AI mungkin gitu ya, tapi kita nggak akan pernah dapat sisi emotion dari AI itu sendiri. That's why harus ada kolaborasi yang harmonis antara human dan juga teknologi. Goals-nya apa? Dan kita juga ingin bahwa service ini bukan hanya sekedar lip service ini juga bukan hanya sekedar dalam tanda petik gitu ya, cost center gitu ya, tapi kita ingin service ini juga bisa memberikan value, baik dari sisi non-financial maupun dari sisi financial berupa sustainable business. Mungkin itu dari saya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut melalui Q&A. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali. Thank you ya Mas Fahmi untuk sharingnya, terutama tadi concernnya di call center ya. Nah, mungkin teman-teman kita udah mau masuk ke sesi Q&A nih barengan sama Bu Nani, Parian, dan juga Mas Fahmi. Nah, sebelumnya mungkin kita dokumentasikan dulu kali ya keseruan malam ini. Kita foto bareng-bareng dulu nih teman-teman, walaupun kita secara online ya Bapak Ibu. Mungkin boleh yang bisa on cam, kita dinyalakan dulu kameranya ya. Oke, ini udah mulai on cam. Wah, ada yang masih kerja jam segini. Semangat, teman-teman. Oke, ini apakah sudah on semua? Ada yang masih di perjalanan juga. Oke, mungkin kita mulai ya, karena ini slide-nya cukup banyak. Jadi teman-teman harus tersenyum terus ya dari awal sampai akhir. Dan teman-teman kita biasanya ada ininya nih, apa?
logonya gitu ya, gaya gaya CXID khusus. Nah, tangannya gini teman-teman, C dan heart gitu ya. Ini saya udah muncul belum ya? Sudah muncul Mbak Nah, Rizka. oke. Oke, senyum ya semuanya. Cheers, 1, 2. Oke. Udah kering ya nih. Oke, udah semua ya Pak Yanuar. Saya minta tolong Pak Yanuar nih sampai slide terakhir. Oke, nuhun Pak. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, saya udah mempersiapkan banyak pertanyaan nih buat eh, tadi ya para narasumber kita. Tapi mungkin saya mau mempersilahkan teman-teman dulu karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung dinyalakan aja mic-nya atau di-unmute gitu ya teman-teman. Tadi sebenarnya udah ada yang nanya juga ya di kolom komentar. Ke Bu Nani ya terutama, dan Bu Nani juga udah jawab di kolom komentarnya juga. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan ke Mas Fahmi, Pak Rian, atau Bu Nani, silahkan. Oke, ini udah ada yang raise hand ya dari uh, Mas Ervan dan juga Mas Rizky nih. Wah, oke, kita mulai dari Mas Ervan dulu kali ya. Yang pertama nih. Silahkan Mas Boleh. Ervan. Halo, halo Bu Disya, thank you ya. Kedengeran nggak ya suaranya ya? Jelas, jelas. Silahkan Mas. Oke, aku mau nanya spesifik ke Pak Rian sih. Tadi keren banget sih Permata switching queue prosesnya ya. Dari yang tadi dari kertas tuh menjadi langsung kayak kartu Thank debit you, gitu Pak. ya. Terima kasih. Keren-keren luar biasa. Nah, cuman aku ada pertanyaan nih Pak. Proses untuk nasabahnya Permata untuk apa ya? Maksudnya ini kan agak lain gitu ya. Maksudnya nggak semua Mm, bank itu kan pakai metode seperti ini gitu. Nah, mm. itu prosesnya seperti apa dan experience-nya seperti apa? Oke, thank you, Mas Ervan. Berarti ini kalau aku nggak salah tangkap terkait change management-nya ya, delivery ke nasabahnya ya. Oke, jadi ya namanya perubahan itu tidak mudah diterima ya, memang. Jadi em, makanya itu hingga hari ini pun sebenarnya dari kami kita masih mengedukasi agar dari teman-teman security itu membantu nasabah karena kan belum tentu semua orang terbiasa ya pakai mesin EDC gitu kan, apalagi EDC yang kita taruh juga udah full touchscreen gitu ya, yang Android based gitu, jadi mereka pun kikuk pasti masukin sisi yang ada chip atau enggak, mungkin nggak semuanya ngerti gitu kan ya, terus juga cara mencetnya seperti apa. Jadi memang saat ini kita masih dibantu oleh teman-teman dari security untuk bantu memandu. Jadi biasanya akan dipinjam kartu debitnya, atau kalau misalnya nggak bawa nanti akan dipandu untuk via aplikasi Permatami seperti itu gitu. Jadi memang perjalanannya perlahan. Awal-awal banyak yang bingung, cuman makin ke sini kayaknya ya nasabah mulai terbiasa sih gitu. Dan kayaknya mulai kecanduan juga karena lebih enak gitu. Betul. Sepertinya lebih enak sih Pak, maksudnya tanpa kertas nih kalau bisa semua bank seperti ini sih, baik, bagus sih. Mantap. Thank you, Pak Rian. Thank you Pak Irfan. Oke, thank you Mas Ervan. Semoga udah sampai di rumah ya tadi, soalnya masih di busway. Oke, kita lanjut ke uh, penanya selanjutnya. Ini udah ada Mas Rizky yang dari tadi raise hand ya. Semoga nggak pegel nih tangannya ya dari tadi raise hand terus. Silakan Mas Rizky. Halo Kak Rizka, makasih banyak kesempatannya. Em, Mau apresiasi juga ke Bu Nani, Mas Rian sama Mas Fahmi ya, makasih udah malam-malam kayak gini sharing kayak gitu. Dan tertarik banget untuk datang itu karena perbankan tuh high trust industry gitu ya. Orang-orang itu nggak segampang itu mau mempercayakan uangnya gitu ya ke perbankan, dan kalau misalnya ada friction sedikit itu bisa ngebuat nasabahnya itu juga questioning, ini kenapa gini, dan bisa dengan gampang pindah kayak gitu. Nah, pertanyaannya tuh tadi kan dari Bu Nani, Mas Rian sama Mas Fahmi itu banyak menjelaskan tentang proses feedback collection ya. Tadi ada yang lewat QR, lewat tablet, yang ada di offline, terus tadi terakhir juga ada si X survey juga Mas Fahmi. Yang pertanyaanku tuh sebenarnya
perbankan ini skalanya kan besar banget, pasti setiap harinya mungkin dapat banyak sekali feedback gitu ya. Yang kadang kita juga pengen tahu tuh di balik layarnya, gimana sih sistem untuk pengambilan keputusan atau sistem untuk act on feedback ini gitu. Karena kan feedback ini tuh nggak cuma berhubungan sama tim kita aja ya. Ada berhubungan mungkin sama tim lain, tim salesnya atau tim operations atau tim yang lain gitu ya, yang nggak selalu tentang tim CX-nya sendiri gitu. Dan kadang juga tim lain juga punya resource yang terbatas juga, nggak semuanya bisa dilakukan juga gitu. Sebenarnya mau tahu kayak apakah bagaimana caranya supaya feedback ini tuh tersampaikan, terchannel, dan ada action item yang clear aja sih, sistemnya seperti apa, itu yang penasaran. Mantap sekali pertanyaannya. Mikir dulu ya, Mas Rizky. Boleh ya? Oke, mungkin ini ditujukan untuk semua gitu ya. Boleh dari Bu Nani, Mas Fahmi, atau Pak Rian. Tadi kalau Pak Rian mikir dulu katanya. Dari saya dulu boleh? Boleh, silahkan. Ya, makasih banyak Mas Rizky, betul banget gitu ya. Kalau di perbankan itu memang skalanya sangat luas banget dan kami gitu ya yang mungkin sama gitu ya yang menaungi service itu adalah benar-benar first layer-nya. Jadi istilahnya kita prajurit terdepan kalau ada apa-apa kita kena gitu, istilahnya kayak gitu ya. Terlebih teman-teman yang 24 jam di call center dan teman-teman yang memang touch point-nya langsung dengan customer facing-nya langsung dengan nasabah gitu ya. Atau terutama di teman-teman yang ada di cabang. Di kami seluruh feedback gitu ya, seluruh feedback baik dari channel layanan cabang ataupun channel yang call center itu kita pooling setiap 1 bulan sekali, Mas Rizky. Dalam 1 bulan itu kita ada CX Forum, tapi secara mohon maaf gini, poolingnya itu seminggu sekali, tapi untuk solvingnya itu adalah sebulan sekali. Kenapa sebulan sekali? Karena kami yakin karena kami ada di garda terdepan, kaitannya kan banyak gitu ya. Bisa jadi ke product owner, bisa jadi mungkin berkaitan dengan sistem IT dan lain sebagainya. Jadi kami klasifikasikan feedback tersebut dari komplain. Misalnya pertama adalah berkaitan komplain misalnya yang sering BI-fast misalnya gangguan dan lain sebagainya gitu ya. Kita klasifikasikan dulu komplainnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita adakan meeting. Meeting ini minimal dihadiri oleh SAVP dan juga group head untuk penyelesaian dan juga tindak lanjutnya. Lalu yang tidak kalah penting itu adalah kami masukkan ke KPI, Mas. Jadi KPI dari CX ini penyelesaiannya sudah berapa persen, itu ada di bagiannya improvement. Jadi dari seluruh komplainan atau seluruh feedback, mana yang sudah diselesaikan gitu ya dari sisi product owner-nya, mana yang belum gitu ya. Dari yang sudah diselesaikan tersebut bisa kita segera rilis gitu ya. Dan yang belum selesai misalnya pengembangannya cukup panjang, itu kita buatkan PMO tersendiri. Jadi ada tim PMO yang memang menangani kompleksitas yang bisa jadi gitu ya, kaitannya tidak hanya 1 atau 2 grup, tapi lebih wide lagi. Tapi yang paling nendang gitu ya, itu adalah memasukkan itu ke dalam KPI. Tidak hanya KPI-nya dari sisi kami di improvement, tapi di product owner. Karena sebenarnya merekalah yang berwenang gitu ya, dalam tanda petik berwenang untuk bisa melakukan pengembangan, dan kami dari sisi customer care itu yang memberikan feedback gitu, dan itu cukup insightful, powerful. Kemudian yang kedua, forumnya gitu ya. Jadi forum ini perlu melibatkan pemangku keputusan yang tinggi. That's why forum ini dihadiri oleh minimal SVP kami gitu ya, SVP Operation, SVP IT gitu ya, ataupun SVP dari grup bisnis. Nah ini untuk percepatan pengambilan keputusan dan langkah strategis ke depannya seperti apa. Mungkin itu dari BSI, Mas Rizky. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, thank you Mas Fahmi. Mungkin dari Pak Rian atau Bu Nani ada yang mau menambahkan beberapa poin, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih Mas Rizky untuk pertanyaannya luar biasa. Tadi juga sudah dibantu ya jawab oleh Mas Fahmi. Ya, jadi kurang lebihnya sama dalam hal ini tentunya kami melakukan
klasifikasi dulu ya, klasifikasi terlebih dahulu. Ini feedback ini untuk divisi mana, kalau memang itu divisinya divisi SQ langsung kita tindak lanjuti. Kalau semisal itu terkait dengan misalnya pelayanan petugas yang lama misalnya, nanti kita akan mengubi cabangnya, kita juga akan melakukan FGD dengan kantor yang mendapatkan pain point-nya seperti itu dan apa langkah konkret yang akan dilakukan. Atau misalnya dengan divisi lain, maka kami juga akan melakukan ada customer centricity, akan di-lead langsung oleh group head kami dan kami akan melakukan monitoring untuk timeline tindak lanjutnya itu akan seperti apa. Jadi monitoring dari kami sebagai project owner-nya dan nanti akan kita teruskan ke divisi-divisi terkait dan tadi ya sama kurang lebih dengan Mas Fahmi sampaikan akan melibatkan ya pejabat tinggi di unit kerja kami seperti itu Mbak Rizka dan Mas Rizky. Oke, thank you. Nani, Parian, ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih, Pak? Ya, ternyata mikirnya harus lebih susah ya. Ternyata udah disapu semua ternyata. Jadi sebenarnya thank you banget dari Pak Fahmi dan Bu Nani. Jadi mungkin secara garis besarnya memang DNA-nya kita dari customer experience itu memang mainnya di situ gitu ya. Cuman memang kalau dari pengalaman kita dan teman-teman di Permata Bank tadi aku lihat beberapa nama ada di sini ada Pak Danta, ada Pak Bayu dan teman-teman dari Permata Bank juga. Kita semua bersyukur bahwa Permata Bank ini komitmennya datang dari level tertinggi, yaitu dari jajaran direksi dan seluruh direksi kita. Di mana jadi yang kepo dengan suara nasabah itu tidak hanya ini kerjaannya tim CX gitu atau tim CS atau apapun lah namanya ya, tapi dari direksi kita merasa bahwa nasabah itu adalah aset gitu. Nasabah adalah pihak yang harus kita perhatikan. Jadi setiap bulan di Permata Bank kita memiliki cadence atau memiliki acara rutin, yaitu kita melakukan pemaparan kepada BOD kami. Nah, itu dihadiri of course dengan seluruh division head dari seluruh bidang yang terkait. Yang mana tentu kalau division head-nya maju, pasti tim bawahnya udah bergerilya gitu lah ya, dari awal bulan, koordinasi sana sini dengan beberapa tadi yang disampaikan Pak Fahmi, disampaikan Bu Nani, mungkin ada skala prioritas pasti. Tentu tadi Pak Rizky sudah highlight juga ya, keterbatasan waktu, keterbatasan manpower, dan segala macam. Belum lagi kalau ngomongin, wah perbaikannya butuh dana nih, sekian. Dana mungkin nggak jadi masalah, yang masalah selalu tanda tangannya gitu kan. Jadi makanya problem itu pasti harus diprioritaskan dulu gitu. Jadi setelah dari semua prioritas itu lewat, baru akhirnya naik ke meja forum terbesar ini. Inilah yang menjadi gongnya, menjadi penentu mana yang kira-kiranya mau kita sajikan sampai ke Bapak Ibu dia di atas, lalu mereka mengambil keputusan, oke, yang ini jalan, yang ini direvisi, yang ini mundur dulu, dan lain dan sebagainya. Tapi itu hanya khusus untuk kasus-kasus yang memang bersifat urgent dan skalanya luar biasa besar gitu ya. Tapi kalau memang ternyata ya daily kayak tadi contohnya Bu Nani, ini internal SQ bisa beresin, ya sudah kita langsung take care, kita punya matriksnya sendiri lagi, mana yang harus selesai dalam 1 kali 24 jam, mana yang harus beres dalam 2 kali 24 jam, dan lain sebagainya. Karena kita di industri perbankan, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau ada yang kurang tepat dari Pak Fahmi atau dari Bu Nini juga, kita ada SLA dari regulator terkait penyelesaian masalah juga. Gitu. Jadi dari SLA yang diberikan regulator, kita menetapkan SLA yang jauh lebih agresif lagi di internal kita. Jadi biar kita ada buffernya lah. Kalau misalnya ternyata wah ada unexpected proses atau unexpected issue dalam penyelesaian itu terjadi gitu. Jadi lebih fokusnya aku ya menambahkan tadi dari penjelasan Bapak Mas Fahmi dan Bu Nani lebih ke sana sih Bapak Ibu. Semoga cukup melengkapi. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you Bapak Ibu sekalian. Tadi dari jawaban-jawabannya sudah menjawab kayaknya ya dari segala sisi, dari segi top hingga down-nya udah kejawab semua ya dari Bu Nani, Mas Fahmi dan juga Pak Rian gitu ya.
Nah, ini saya coba lihat di kolom komentar nih. Ada, oh oke. Oke, oke teman-teman semua. Gak berasa ya sekarang udah jam 9:01 nih. Karena tadi sebenarnya kita udah dengerin dari awal ya teman-teman, dari yang disampaikan Bu Nani, Mas Fahmi dan juga Parian. Sebenarnya saya di sini juga sama nih teman-teman, belajar dan saya sudah note semuanya ya kalau yang saya dapetin overall secara wrap up-nya nih untuk menjawab ya. Menjawab dari acara kita, webinar kita malam hari ini udah sangat terjawab banget dari pemaparan tadi Bu Nani, Mas Fahmi, dan juga Parian ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya, jadi sekarang nih di era AI ini ternyata service experience itu tuh masih menjadi hal yang sangat penting karena di sini kita harus memposisikan saya sebagai salah satu Gen Z gitu ya yang menerima semua informasi soal AI dan ada sedikit worry nih malam ini, sedikit merasa kayak lebih sedikit tenang gitu ya karena tadi Parian juga info bahwa kita harus bisa menjadikan AI ini sebagai alat ya. Jadi dia tidak menggantikan manusia, tapi kita harus bisa menjadikan AI ini nantinya untuk meningkatkan produktivitas. Dan tentunya di sini kalau yang saya mention ya, saya wrap dari ketiga narasumber kita, semuanya tuh mention bahwa service itu tuh penting banget dari hati gitu ya. Tadi Mas Fahmi juga ada mention 3 hal bahwa ada dari soal kepedulian, kebahagiaan, dan juga kebaikan. Dan tadi kalau dari segi Bu Nani, tentunya human itu harus dijadikan sebagai bestie. Dan tadi ya, karena kita customer kita adalah human, pasti tidak bisa digantikan oleh AI secara keseluruhan gitu. Dan tentunya tadi butuh adanya kontribusi dari top manajemen sampai dengan tim semuanya ya yang berkontribusi untuk bisa memberikan at the end experience yang terbaik dan membuat customer-nya menjadi loyal nih dari semua sistem transformasi yang sudah di-create dan inovasi-inovasi yang sudah dijalankan baik itu di Sinarmas, di BSI maupun di Permata. Thank you sekali lagi Bu Nani, Mas Fahmi dan juga Parian. Semoga hari ini juga bisa memberikan banyak insight ya dan juga value untuk Bapak Ibu sekalian yang sampai saat ini malam ini masih mau meluangkan waktunya, masih mau join gitu ya walaupun kita sedikit kelebihan nih waktunya. Nah, tapi saya tetap harus menyampaikan amanah di awal nih ya teman-teman karena kita punya giveaway tadi 500.000 dan waktunya mungkin sudah sedikit offside. Mungkin ini surprise ya untuk tadi 2 penanya Mas Ervan dan juga Mas Rizky ya. Selamat, kalian bisa mendapatkan benefit tadi ya karena kita ada beberapa waktu yang kelebihan nih. Jadi nanti kita akan kirimkan giveaway-nya ke penanya tadi Mas Ervan dan juga Mas Rizky. Selamat dan juga mungkin 3 lagi saya buka ini kali ya. Teman-teman bisa jawab nih pertanyaan saya sebenarnya simple-simple sih, gampang-gampang. Nanti teman-teman bisa isi aja di kolom komentar. Jadi ada 3 pemenang lagi nih ya. Nah, tadi Bu Nani udah ngejelasin kan soal beberapa poin yang di-develop gitu ya, dari ada versi A sampai dengan versi B gitu ya. Nah, itu sebutannya apa tuh yang diinovasikan gitu. Namanya nah, betul sekali Mas Hensap ya. Selamat bisa mendapatkan hadiah GoPay ya, karena pertama kali nih jawabannya adalah e-smart. Betul sekali. Oke, jadi masih ada 2 kesempatan lagi ya. Saya lagi cari nyontek dulu nih. Apa lagi ya? Oke, nah mungkin tadi kan kita lanjut ke tadi ya dari Parian udah jelasin banyak, ada beberapa poin gitu ya. Ada 3 poin transformasi teknologi yang dilakukan gitu ya. Ada 3 hal ya tadi ya di slide-nya udah jelas banget. Nah mungkin teman-teman boleh spill saya satu aja. Apa sih sebenarnya transformasi yang di-create sama Permata? Oke, nih udah ada yang jawab pertama dari Mbak Resti ya, queuing system ya. Oke, sip, betul. Tepuk tangan dulu dong nih buat teman-teman masih pada semangat ya jawab-jawabin ya. Oke, saya punya kesempatan eh terakhir ya. Ada satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan terakhir. Tadi saya juga udah spill ya. Tadi sebenarnya Mas Fahmi info ada 3 hal terkait dengan servis teman-teman. Nah, 3 hal itu apa aja tuh? Mungkin boleh
3 hal ya, saya mintanya 3 nih. Ini baru 1, 2 lagi apa? Oke, ini berarti RR ya yang berhasil jawab 3-tiganya. Gimana nih Mas Fahmi? RR bener gak Mas Fahmi? Ya, betul, Mbak Rizka. Oke, congrats buat teman-teman yang sudah menjawab dan benar ya. Tadi ada 3 orang pemenang dan juga 2 penanya. Nanti akan kita kirimkan hadiahnya H+3 dari hari ini ya teman-teman semua. Sekali lagi seneng banget hari ini bisa langsung dapat insight dari Bu Nani, Mas Fahmi dan Pak Rian. Sekali lagi thank you dan juga terima kasih buat seluruh tim CXID yang sudah menginisiasi webinar kita malam hari ini dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga kita bisa ketemu di event selanjutnya dan seperti yang tadi saya udah info ya, nextnya kita akan ada event selanjutnya. Teman-teman bisa di take note atau mulai di block scheduling di kalendernya. Tanggal 1 Agustus kita akan ada acaranya sekarang nggak serius-serius banget gitu ya teman-teman. Kita akan ke GBK buat olahraga bareng gitu ya. Jadi kita open buat semua teman-teman yang mau join, boleh banget di tanggal 1 Agustus ya teman-teman. Pantengin terus grup kita. Kalau ada yang belum join mungkin bisa nanti join. Nanti kita akan share update-update apa aja event-event yang akan berlangsung selanjutnya di CXID. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa dapat ini ya apa perbaikan nanti yang bisa diterapkan di company-nya masing-masing. Nah, mungkin dari Mas Lutfi ada yang mau di-share ya QR? Boleh silakan Mas Lutfi. Oke, nah mungkin teman-teman di sini bisa di scan QR-nya ya. Dan di sini bisa nanti dilengkapi experience-nya apa aja sih yang udah dirasain join di webinar kita yang pertama kali ini teman-teman. Surprisingly saya seneng banget sih. Hopefully ini bisa kita lanjutkan ya selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya atau di setiap bulannya gitu ya teman-teman. Terakhir, saya mohon maaf apabila dari awal sampai dengan akhir ada beberapa perkataan yang tidak sesuai atau mungkin ada yang mengganggu gitu ya teman-teman. Terima kasih buat waktunya. Sekali lagi sampai bertemu di event cx.id selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Thank you Mbak Terima Rizka. kasih Terima kasih, semuanya. Mas Rian, thank you Mas Mbak Rian, Nani. Mas terima kasih, Pak Rian, Terima Thank kasih you. semuanya, Mas Bu Permata, Nani, Mas Besti, Rian. Pak Yanwar, thank you teman-teman Izin semua. dulu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman yang udah hadir. Tere, thank you Tere, Nazirul.